Semoga kalian semua sehat dan jangan lupa bahagia. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung to the point. Seorang turis yang baru pertama kali datang ke Pattaya melapor ke polisi. Dia sudah dirampok habis-habisan. Uang, paspor dan semua pakaiannya diambil. Hanya tinggal celana yang sekarang dia pakai yang tidak diambil. Polisi berjanji untuk secepatnya menyelidiki kasus ini. Tetapi tidak bisa memberi kepastian kapan penjahatnya akan ditangkap dan paspornya ditemukan. Polisi menyarankan agar turis itu melapor ke pusat wisata di pantai Pattaya. Karena turis itu sudah tidak punya uang lagi. Polisi memberinya uang untuk transport dan surat keterangan untuk melapor. Turis itu pun berangkat menuju kantor pusat wisata di pantai Pattaya. Sesampai di sana, alangkah kecewanya dia. Ternyata kantornya tutup karena sedang direnovasi. Dia pun berjalan tak tentu arah dan tujuan. Akhirnya dia masuk ke sebuah lorong pertokoan dan duduk di emperan toko yang lagi tutup sambil memegangi kepalanya karena bingung mau kemana lagi. Sementara itu dari ujung lorong pertokoan berlari seorang anak dengan sangat cepat. Tak lama kemudian disusul oleh beberapa orang di belakangnya. Anak tersebut bernama Katen. Mereka mencari-cari anak tersebut, namun tidak menemukannya. Mereka sempat bertanya pada turis itu. Namun turis itu pun tidak tahu. Akhirnya mereka pun pergi untuk mencari di tempat lain. Pada saat mereka sudah sampai di ujung lorong, tiba-tiba terdengar suara jeritan. Mereka pun kembali berlari kembali masuk ke dalam lorong. Katen meminta tolong pada turis itu untuk melindunginya dari orang-orang yang mengejarnya. Dia mengatakan bahwa mereka itu adalah mafia atau preman. Turis itu pun berusaha untuk menolong Katen. Namun preman-preman itu malah menghajar turis tersebut. Katen berlindung di bawah tubuh turis itu dari pukulan dan tendangan preman-preman itu. Untunglah datang kakak Katen yaitu Dokya untuk menolong mereka. Meskipun perempuan, Dokya sangat mahir ilmu bela diri. Dokya bertarung dengan preman-preman itu dan menghajar mereka semua. Sampai akhirnya Dokya dan Katen melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran para preman. Dokya memarahi Katen karena membuat masalah dengan preman-preman itu. Tetapi Katen beralasan bukan dia yang membuat masalah tetapi turis bule itulah yang membuat masalah dan dia terseret-seret saja. Tetapi yang sebenarnya adalah Katen mencuri dompet salah satu preman tersebut. Pada saat mereka berjalan untuk pulang, tiba-tiba turis itu muncul dan mengembalikan barang dagangan Katen. Turis itu pun memperkenalkan diri. Dia bernama Barney. Karena tidak ada tempat tinggal, Katen membawa Barney untuk sementara tinggal di kuil sampai dia menemukan paspornya dan bisa pulang ke negara asalnya. Katen membawa Barney bertandang ke rumahnya. Ibu Katen membuka warung makan kecil di samping rumah. Barney mengatakan ingin mencicipi makanan di warung Ibu Katen. Ibu Katen menyuguhkan makanan sumtum papaya tok-tok untuk dicicipi Barney. Awalnya Barney ragu untuk makan makanan itu. Namun Katen meyakinkannya untuk mencoba makanan itu. Akhirnya Barney mencoba memakan sumtum papaya pok-pok buatan Ibu Katen. Semua mata memandang kepadanya, menunggu apa reaksinya. Namun yang terjadi adalah di luar dugaan. Barney berubah menjadi seperti monster karena kepedasan. Dia merusak apa saja yang ada di dekatnya. Bahkan Ibu Katen juga terkena amukannya. Sampai akhirnya warung makan Ibu Katen hancur porak-poranda semua. Barney merasa menyesal karena tidak dapat mengendalikan emosinya. Dia berjanji akan melakukan apa saja agar dapat mengganti warung makan Ibu Katen yang sudah dirusaknya. Di tempat lain, sekelompok penjahat sedang merayakan keberhasilan mereka merampok sebuah kalung berlian yang akan dipamerkan di sebuah pameran. Mereka menyembunyikan kalung tersebut di sebuah laptop yang sudah dirancang khusus sehingga tidak akan terdeteksi oleh alat X-ray di bandara manapun di seluruh dunia. Laptop tersebut mempunyai kunci khusus untuk membukanya, yaitu terbuat dari kristal yang indah. Tanpa kunci kristal itu, laptop tidak akan bisa dibuka. Apabila dipaksa dengan merusaknya, maka laptop tersebut akan meledak karena di dalamnya sudah dipasangi bom. Mereka berencana untuk membawa kalung berlian itu ke luar negeri 3 hari lagi, sambil menunggu suasana menjadi tenang supaya tidak terlalu dicurigai pihak kepolisian. Katen mengantar Barney ke kantor pusat wisata di pantai Pattaya. Di pertengahan jalan, Barney melihat sosok wanita yang sudah merampoknya.
Barney lalu mengejar wanita tersebut dan Katen pun ikut pula mengejarnya. Wanita itu pun berlari menuju tempat persembunyian komplotannya di sebuah rumah peti kemas. Wanita itu masuk ke dalam rumah setelah dibukakan pintu dari dalam. Barney dan Katen pun mengikuti wanita itu masuk ke dalam rumah. Barney mencoba untuk bernegosiasi. Dia hanya minta supaya paspornya dikembalikan. Namun kepala komplotan itu menanggapinya dengan sinis. Bahkan pintu rumah itu pun ditutup oleh salah satu anggota komplotan. Setelah itu, mereka mulai menghajar Barney dengan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Barney tidak mampu melawan. Tubuhnya rebah meringkuk di lantai menerima pukulan dan tendangan berkali-kali. Tiba-tiba, pintu terbuka didobrak dari luar oleh seseorang. Barney mengenali orang tersebut yang ternyata adalah polisi. Polisi itu menyuruh agar para penjahat menyerah. Tetapi para penjahat itu tidak mau menyerah begitu saja sehingga terjadilah perkelahian yang sengit. Saat itulah Barney meminta Katen untuk membantu mencari paspornya. Katen menemukan paspor Barney, lalu menyimpannya dan tidak memberitahukan pada Barney. Setelah perkelahian yang cukup lama, polisi berhasil melumpuhkan para penjahat itu dengan menembak kaki salah satu dari mereka. Katen dan Dokya berunding bagaimana caranya mencari uang untuk membangun warung makan ibunya yang sudah hancur. Akhirnya disepakati bahwa Dokya akan bertarung di ring untuk mendapatkan uang. Katen membujuk ibunya agar mengizinkan mereka pergi. Katen membohongi ibunya dengan mengatakan bahwa Dokya hanya mengikuti pertandingan menari dan apabila menang mereka akan dapat hadiah uang. Katen memang sangat pandai membujuk dan ibunya mengizinkannya untuk pergi. Mereka segera berlari pergi untuk mengikuti pertandingan. Setelah di atas ring dan pertandingan akan dimulai, Katen merasa bahwa mereka sudah ditipu. Lawan Dokya ternyata adalah seorang lelaki. Katen meminta Dokya agar membatalkan pertandingan tersebut. Tetapi Dokya menolaknya karena bayarannya cukup tinggi. Pertandingan berjalan tidak seimbang. Lawan Dokya ternyata tahan pukul. Pukulan dan tendangan Dokya seperti tidak punya pengaruh sama sekali. Bahkan sebaliknya, Dokya jatuh bangun dipukul dan ditendang lawannya. Hampir saja Dokya menderita kekalahan kalau tidak diselamatkan oleh bunyi bel. Katen menyarankan agar Dokya menyerah saja. Tetapi Dokya tidak mau menyerah. Pihak lawan berbuat curang dengan masukkan potongan besi ke dalam sarung tinjunya. Ronde kedua pun dimulai. Dokya menerima pukulan dan tendangan berkali-kali sehingga jatuh bangun, bahkan sempat mendapatkan hitungan dari wasit. Tetapi Dokya terus saja bangun dan berusaha melawan semampunya. Akhirnya dengan penuh konsentrasi dan semangat, Dokya mampu membalik keadaan. Dokya akhirnya dapat membuat lawannya jatuh tersungkur dan mendapat hitungan dari wasit. Pada saat detik-detik terakhir hitungan wasit, pihak lawan berbuat curang dengan membunyikan bel sehingga pertandingan itu dianggap seri dan tidak ada pemenangnya. Mereka pun pulang ke rumah dengan sedih. Katen mengajak Dokya untuk ke biara mengobati luka-lukanya sebelum pulang ke rumah. Tetapi Dokya menolaknya dan memutuskan untuk langsung pulang ke rumah saja. Sesampai di rumah, ibu mereka marah melihat luka-luka Dokya dan mengunci pintu dari dalam. Dokya sangat sedih sekali melihat ibunya marah, dan berlari ke pantai. Katen berlari mengejar Dokya. Dokya menangis sedih di pinggir pantai. Katen merasa bersalah dan ikut menangis. Tak tega adiknya sedih, Dokya pun memeluk Katen untuk menghiburnya. Di tempat lain, bos kelompok penjahat pencuri permata menjadi marah besar karena kunci laptop tempat menyimpan permata curian itu hilang. Mereka sibuk mencarinya tetapi tidak dapat menemukannya. Setelah mengamati hasil rekaman CCTV di arena pertandingan, mereka pun menemukan siapa sebenarnya yang sudah mencuri kristal pembuka laptop. Mereka pun membayar preman setempat untuk membantu pencarian orang yang sudah mencuri kristal tersebut. Katen, Dokya dan Barney berjalan menuju pusat wisata di pantai Pattaya. Mereka bercanda dengan gembira. Tiba-tiba sebuah mobil van berhenti menghadang mereka dan memaksa mereka masuk. Barney mencoba melawan tetapi sia-sia saja. Mereka dibawa ke suatu tempat dan diinterogasi. Katen ditanya tentang kristal yang sudah dicurinya. Katen terus mengelak dan mengatakan tidak tahu tentang hal itu. Akhirnya penjahat itu marah dan mencekik leher Katen.
Dokya bergerak ingin membantu Katen tetapi dia dipukul hingga terjatuh. Pada saat itulah nampak kalung Dokya yang liontinnya adalah batu kristal yang dicari-cari. Penjahat itu pun langsung mengambilnya. Tetapi kemudian terjadi keributan antar penjahat itu sendiri. Mereka saling ancam karena ingin menguasai kristal tersebut untuk mengambil permata curian itu. Penjahat yang memegang kristal menginjak perut Dokya dengan keras sehingga Dokya berteriak kesakitan. Pada saat mulut Dokya terbuka, penjahat tersebut menjatuhkan kristal itu sehingga masuk ke dalam mulut Dokya dan langsung tertelan olehnya. Pada saat kelompok penjahat itu bersitegang, Dokya memanfaatkan kesempatan itu untuk berontak dan melarikan diri dan segera dikejar oleh para penjahat itu. Sementara itu, Barney dan Katen masih tertinggal di ruangan. Mereka berdua akan segera dibunuh. Mereka diseret ke meja makan. Katen melihat ada makanan sumtum papaya tutok di atas meja. Katen meminta agar Barney membuka mulutnya dan segera menyuapi Barney dengan makanan tersebut. Barney pun memakan makanan itu. Tak berapa lama kemudian Barney menampakkan perubahan. Tenaganya berubah menjadi sangat kuat dan dia menghajar penjahat yang ada di ruangan itu. Katen dan Barney mengejar Dokya yang akan dibawa ke bandara menggunakan traktor. Mereka dihadang oleh penjahat lain yang berjaga-jaga. Perkelahian sangat seru karena Barney dikeroyok. Pada saat Barney sudah hampir kalah, Katen menyuapinya lagi dengan makanan sumtum. Seketika tenaga Barney kembali menjadi kuat dan menghajar penjahat-penjahat itu. Dokya dengan ditodong pistol dibawa ke pesawat yang sudah standby untuk terbang. Barney mengejarnya untuk membebaskannya. Tetapi kemudian dia malah ditembak oleh penjahat di perutnya. Dokya dibawa masuk ke dalam pesawat. Katen menghampiri Barney yang tergeletak di pinggir runway. Dia pun mengembalikan paspor Barney dan menyuruhnya pulang. Barney membuka paspornya. Dia menemukan gambar tangan dari Katen yang memberinya semangat. Seketika timbul kembali semangat dan kekuatannya. Dia berlari menghadang pesawat yang mulai berjalan dan melompat menabrak kokpit pesawat. Sementara itu di dalam pesawat Dokya sudah hampir dibunuh untuk mengeluarkan kristal dari dalam perutnya. Tiba-tiba terjadi goncangan hebat dalam pesawat. Para penjahat itu pun kaget. Lalu salah satu penjahat keluar menghadang Barney yang mau masuk. Terjadilah pertarungan antara mereka. Di dalam pesawat, dua orang penjahat yang tersisa saling bunuh. Karena serakah ingin menguasai permata itu sendiri. Akhirnya Barney berhasil mengalahkan penjahat itu. Bahkan saking marahnya, dia menghancurkan pesawat itu hingga tak dapat digunakan lagi. Setelah puas, Barney pun terjatuh terkapar. Dokya berlari menghampiri Barney dan menangisinya. Dia mengatakan agar Barney jangan mati. Katen pun datang menghampiri mereka berdua dan ikut menangis. Sesaat kemudian, Katen teringat pada makanan sumtum papaya tok-tok yang masih dibawanya. Dia pun menyuruh Barney untuk membuka mulutnya dan menyodorkan tangannya untuk menyuapi Barney. Sekejap kemudian Barney membuka matanya. Setelah melihat makanan sumtum di tangan Dokya, seketika dia pun bangun dan berlari sekencang-kencangnya.